Baik, saya sudah tidak sabar ya. Nah, sepertinya sahabat Edin juga tidak sabar ya untuk menerima materi dari beliau. Tapi kita coba tanya dulu singkat kepada beliau sebagai direktur tentu ya tentang HNI. Jadi HNI ini kalau boleh tahu berdiri tahun berapa, Ustaz? 2012. 2012 ya. Berarti sekarang sudah 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Masih SD. Masih SD ya. Kelas Tapi 2. Pas SD ya. Kalau produk sendiri ada berapa, Ustaz? Produk HNI yang core, produk utama sekitar 100 jenis produk. 100 jenis produk ya. Tapi juga kita mengembangkan semua produk UMKM yang tergabung dalam HNI.id. Kalau total bisa ribuan produk. Total bisa ribuan produk ya, Masya Allah. Kalau cabang sendiri di Indonesia ada berapa, Ustaz? Cabang outlet yang aktif ya? Yang aktif. Kalau yang nggak aktif lebih banyak lagi, itu 142.000. 142.000 outlet, Mas. Seluruh dunia. Di seluruh dunia? Tidak hanya di Indonesia, tapi juga kita sudah berdiri representatif office di Malaysia, Thailand, dan Hong Kong. Dia sudah legal di sana, Ustaz? Sudah legal. Dengan peraturan negara Dan tersebut? produknya pun sudah dapat izin edar di sana. Masya Allah, luar biasa nih. Kita sebagai warga Indonesia harus bangga juga nih ya, produk Indonesia. Saat kita nanti khawatir diserang oleh produk luar, justru kita sudah ekspansi ke luar ya, ke negara luar ya, Masya Allah. Baik, sahabat ibu sekalian, tentu kita harus berbangga kita punya produk-produk di Indonesia yang kemudian juga sudah menyebar ya ke negara-negara di luar negeri, terutama 3 cabang tadi ya sudah resmi beroperasi di sana. Baik, Ustadz Agung, kami persilakan untuk menyampaikan inspirasi pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Menyapa kepada seluruh pemirsa iDream Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi Masya Allah tentang bagaimana kita sukses menjadi pengusaha muslim. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengupas dari dasar itu. Karena apa? Menurut pengamatan saya setelah berkecimpung dalam dunia usaha ya total belasan tahun mungkin ya, dasar ini justru yang paling penting. Kalau dalam pelatihan-pelatihan saya menyebutnya ada 3M yang harus dirubah dahulu kalau kita ingin menjadi pengusaha sukses, dan merubahnya radikal gitu. Kalau merubahnya cuma dikit-dikit dia nggak berubah, dipantang sampai keras radikal baru dia berubah. Nah, 3M itu saya menyebutnya adalah motivasinya, mindsetnya, dan yang ketiga adalah metodenya. Tapi melihat waktu kelihatannya sih cuma 2 ini yang terbahas ya. Semoga sempat. Kalau metode memang sangat teknis, jadi mungkin nggak pas juga kalau disampaikan di sini. Saya sekalian kita masuk ke yang pertama ya, yaitu tentang motivasi. Ini penting sekali. Motivasi ini bukan cuma punya motivasi harus semangat, bukan, tapi niatnya itu harus benar. Kenapa demikian, saudara sekalian? Saya mengutip pendapat dari Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya yang termasuk bukunya belakangan, yaitu Malamih Al-Mujtama Al-Muslim. Itu bab 9 khusus membahas tentang perekonomian Islam, satu bab. Jadi yang menarik adalah beliau kemudian menjelaskan Islam ini satu-satunya agama, satu-satunya ideologi yang menempatkan dunia itu pas di tengah. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Masya Allah. Nah, pas di tengah. Nah, saat ini pembahasan tentang dunia itu, dunia kan nanti kaitannya sama kita perdagangan, bisnis, dan lain-lain. Itu kalau di kalangan umat Islam itu masih berat ke kiri kebanyakan. Jadi cenderungnya menjauhi dunia. Menjauhi dunia. Dikatakanlah ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kemudian seperti kalau saja dunia itu seperti sayap nyamuk dan seterusnya. Itu betul semua, hadisnya sahih. Akan tetapi kurang berimbang, yang agak ke kanan gitu, sehingga nantinya berada di tengah-tengah. Nah, yang menarik dalam kitab Malamih Mujtama Al-Muslim tersebut, Yusuf Qaradawi itu mengajak kita untuk berpikir ya. Coba kita sekarang renungkan. Mungkin pertama adalah surah Adiyat ayat ke-8. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu
li hubbil khairi lasyadid. Coba kita renungkan, wa innahu, dan sesungguhnya dia, hu di sini adalah al-insan yang disebutkan dalam ayat berikutnya, ya, li hubbil khairi lasyadid, ya, cinta yang amat sangat, cintanya itu amat sangat kepada al-khair. Al-khair di sini kalau dalam apapun diartikan adalah dunia, materi. Berarti Allah menyebut materi itu dengan al-khair, kebaikan. Ini menarik ya, Dr. Yusuf Qaradawi menyampaikan demikian. Satu lagi, surah Al-Baqarah ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah, dan seterusnya. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Kutiba di sini fi'il madhi mabni lil majhul, ya, pelakunya tidak disebutkan, pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan alaikum, atas kamu. Diwajibkan apa? Nah, kita lihat yang domah itu adalah al-mautu, karena kalau secara ini dia berperan sebagai naib fa'il pengganti, yaitu adalah wasiyah. Berarti kalau kita lihat, diwajibkan atas kamu membuat wasiat, begitu. Nah, ada ida di sini menunjukkan syarat, zorof yang menunjukkan syarat. Syaratnya dua. Ketika pertama adalah hadara ahadakumul maut, telah datang kepadamu tanda-tanda kematian, rambut sudah putih, kulit sudah keriput, sudah sakit-sakitan, itu adalah tanda-tanda kematian. Yang kedua, menarik nih, intaroka khaira, kalau kamu meninggalkan al khaira. Apa makna al khaira di sini? Al khaira di sini maknanya adalah, kalau kita baca di terjemah Departemen Agama pun, itu artinya adalah harta peninggalan yang banyak. Berarti Allah menyebutkan harta peninggalan yang banyak itu sebagai al-khaira. Nah, saudara sekalian, yang lain kemudian juga beliau menyebutkan bahwa sangat menarik. Saat ini kita tinggal hidup di era yang serba membutuhkan materi saat ini. Nggak bisa dipungkiri, kita mau apapun butuh materi. Dan kalau orang memiliki materi, memiliki uang, memiliki wealth, dia akan punya power yang luar biasa. Nah, bayangkan ketika power yang luar biasa ini berada di tangan orang-orang yang tidak baik, orang yang tidak soleh, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kerusakan. Maka dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwa ni'mal malu soleh lil mar'i soleh au lirujuli soleh, bahwa sebaik-baiknya harta itu kalau di tangan orang yang soleh. Nah, sekarang ketika harta itu tidak di tangan orang yang soleh, power, resources, sumber daya itu berada di tangan orang yang tidak baik, maka yang terjadi adalah kerusakan, saudara sekalian. Ini yang harus terinstall dalam kepala kita, gitu. Sekarang kita mau apa, ya, mau apapun saat ini, kalau nggak ada sumber daya, nggak kita pegang dunia ini, kita nggak bisa apa-apa. Misalnya sekarang kita melihat ya, pengaruh kekuasaan begitu luar biasa. Iya, betul. Betul ya? Betul. Tempoh hari ada Alexis tuh mau di demo, mau diapain, mau sampai kita keringatan, bahkan apa, nggak bakalan bisa. Tapi dengan tanda tangan seorang gubernur selesai kan? Selesai. Itu peran dari kekuasaan yang luar biasa. Nah, pertanyaan dengan sistem demokrasi sekarang yang kita ikuti, untuk menjadi kepala daerah atau kepala negara sekalipun, itu kalau kita nggak punya resources, nggak punya sumber daya, nggak akan bisa. Nah, jadi di sini orang soleh ini harus berjuang, orang yang baik ini harus berjuang gitu untuk mendapatkan ini semua, untuk dia melakukan agar ketika dia memperoleh ini bisa menjadi wasilah, menjadi alat dia untuk berbuat kebaikan. Tengok lagi sekarang betapa banyak saudara-saudara kita yang berada dalam taraf kemiskinan, saudara sekalian, yang hidup makannya pun susah, iya, pendidikan pun susah. Jangan-jangan gara-gara super media gadaikan akidahnya. Itu kewajiban siapa? Itu fardu kifayah. Ingat, itu fardu kifayah. Ketika ini masih ada, maka kewajiban ini melekat kepada kita semua. Berarti kita semua berdosa ketika ini masih terjadi. Berarti belum cukup adanya orang-orang kaya, orang sukses di antara kita. Berlakulah kaidah bahwa man la yutimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Ya, apa-apa yang kewajiban itu tidak bisa sempurna tanpa sesuatu, maka sesuatu itu
wajib. Menjadi wajib ya. Menjadi wajib. Sekarang itu semua nggak bisa terlaksana kalau nggak ada uang. Maka ini menjadi wajib. Atau dengan kaidah yang lain disebutkan bahwa al-amru bi syai'i amru bi wasailihi. Nah, itu masuk di kalangan ulama fikih itu. Bahwa perintah atau kewajiban terhadap sesuatu maka ikut perintah juga kepada wasilah-wasilah hubungan antara hukum wudu dengan sholat. Sholat itu rukun Islam, wajib. Tapi kalau wudunya nggak sah, maka sholatnya pun nggak sah. Maka wudu pun harus kita betul wudunya jangan sampai nggak sah. Karena kalau wudu nggak sah, sholat tidak sah. Nah, saudara sekalian, jadi ini menyadarkan kepada kita. Sekarang pertanyaan ikhwafillah, saudara sekalian, pertanyaan saya tanya, kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita, Anda menjadi orang sukses, meraih dunia, tahu dari mana kita bahwa itu adalah nikmat atau istidraj? Mungkin di antara pemirsa ada yang sudah Allah berikan kesuksesan dalam tahap tertentu. Sekarang pertanyaan, mari kita renungkan. Kesuksesan yang sudah kita peroleh ini nikmat dari Allah atau istidraj? Tahu dari mana kita? Karena kalau itu seandainya istidraj apa? Istidraj itu artinya adalah kita diulur, ya, dikasih di dunia ini, sehingga semua hak-hak kita dipenuhi di dunia, tapi nanti di akhirat sudah tidak ada lagi bagiannya, dan bisa jadi dalam akhir hidup kita mendapatkan azab yang baghtatan, azab yang tiba-tiba. Nah, itulah istidraj. Jadi kalau dunia yang kita peroleh ini adalah istidraj, mending gak usah. Harta kita dunia, saudara sekalian, nanti akan menjadi wasilah kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, atau justru menjadi mempersulit hisab kita di yaumil hisab. Berapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu begitu khawatir ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surga belakangan karena banyak yang ditanya di hisab. Maka beliau pada waktu itu membawa 500 ekor unta dan kuda lengkap dengan isinya. Mungkin kalau sekarang isinya itu ada iPad, ada iPhone, gitu, mungkin ya, barang dagangan. Maka ketika itu memasuki kota Madinah dan ada suara gemuruh yang luar biasa, Aisyah bertanya, siapa itu? Apa itu? Ada gempa atau apa? Oh, bukan, itu Abdurrahman bin Auf. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah berkata demikian dan demikian. Sampailah omongan ini kepada Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf tergopoh-gopoh mendatangi Aisyah. Ya Aisyah, persaksikan aku infakkan seluruh yang kubawa pada hari ini jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak sekalian rahimakumullah, ini mendasar. Kenapa ini saya katakan mendasar? Kita ingin sukses kita ini memang betul-betul nikmat yang membawa kita kepada ridho dan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai sukses ini malah menjadi istidraj atau penghalang hisab kita, gitu loh. Nah, berarti kalau kita sekarang berusaha, berdoa minta sama Allah nggak dikasih, bisa jadi ini sayangnya Allah sama kita. Bisa jadi nanti kalau kita dikasih harta, dikasih kesuksesan, malah nggak sukses mengelola tersebut, gitu kan ya. Malah bisa jadi ini ya, penghalang. Jadi penghalang, jadi lupa. Jadi semakin lalai ibadahnya, amal solehnya, infak sodakohnya, dan lain-lain. Jadi ini menjadi hal yang penting, saudara sekalian. Kalaupun kita harus sukses, dan memang kita harus sukses, wajib kita harus sukses, adalah kita ini untuk meraih kesuksesan kita di akhirat, sebagai wasilah kesuksesan kita di akhirat. Jadi untuk membantu orang banyak. Bapak-ibu sekalian rahimakumullah, saya coba sedikit menceritakan, semoga masih sempat ya. Ini pemahaman para ulama salafus soleh. Saya ingin menceritakan sedikit tentang Imam Syafi'i. Kisah ini ada dalam kitab Minanul Kubra dari Imam Asy-Sya'rani. Jadi menceritakan bahwa kisah sejarah hidup dari Imam Syafi'i. Diceritakan bahwa Imam Syafi'i itu masa kecilnya, beliau orang yang sangat luar biasa ya. Beliau berguru dari ulama-ulama besar seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan yang jelas adalah beliau kemudian berguru pada Imam Malik. Imam Malik pada waktu itu adalah mengarang sebuah kitab Al-Muwatta, kitab kumpulan hadis yang paling masyhur saat itu. Jadi merupakan, setelah Imam Syafi'i berguru kepada berbagai macam semua ulama, maka nggak ada lagi yang harus pada Imam Malik. Oke, Imam Syafi'i pada awalnya adalah orang yang agak skeptis dengan orang kaya. Begitu. Karena
dalam pikiran beliau bahwa orang-orang soleh itu, ulama itu harus zuhud dari dunia, begitu loh, harus. Maka ketika dia mendatangi rumah Imam Malik yang karpetnya begitu tebal, rumahnya megah, beliau kaget, loh kok ulama kayak begini gitu kan. Nah, begitu itu Imam Syafi'i pada awalnya. Tapi karena beliau ingin berguru, ingin mengkaji kitab Al-Muwatta, maka beliau tetap tapi Imam Malik memahami apa yang ada di kepala daripada Imam Syafi'i, dan kemudian beliau belajar itu kitab Al-Muwatta itu dihafalkan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga udah dalam waktu singkat sudah lulus dari Imam Malik. Maka kemudian bertanya Imam Syafi'i, Imam Malik kemudian mengatakan bahwa kamu harus sekarang udah keluar berguru kepada orang yang lain lagi, yang lebih hebat lagi. Kepada siapa saya harus berguru, wahai Imam Malik? Maka kemudian Imam Syafi'i berkata, kalau seandainya pada saat ini Imam Abu Hanifah masih ada, kamu harus berguru kepada Imam Abu Hanifah. Tapi karena Imam Abu Hanifah sudah tidak ada, kamu berguru kepada muridnya yang paling utama, yaitu Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, Imam Malik itu tinggalnya di Kufah, di Makkah Madinah, sedangkan Imam Hasan atau Imam Abu Hanifah pun dulu di Baghdad. Nah, maka beliau kemudian diantar langsung oleh Imam Malik ke tempat perjalanan dan diberikan bekal itu, saya lupa 60 atau 80 dinar, itu dari riwayatnya 60 atau 80 dinar ya. Dikasih bekal sama Imam Malik. Beliau sebagai guru ngasih bekal sama Imam Syafi'i. Itu kalau dikurskan 100 juta lebih. Masya Allah ya. Nah, disitulah Imam Syafi'i mikir, ini ulama kayak gini keren juga ya, kita mau jalan bukannya nyangoni, malah disangoni ya. Sama gurunya lagi, sama gurunya disangoni, subhanallah. Maka berjalan sampailah beliau ke rumah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kalau dulu melihat rumahnya Imam Malik sudah kaget, sekarang melihat rumahnya Imam Asy-Syaibani ini lebih kaget lagi. Masya Allah. Kenapa? Udah rumahnya besar luar biasa, begitu masuk lagi ngitungin emas masuk tumpukan begitu. Ini ulama itu luar biasa, dia hasasiatul qalbnya, kelembutan hatinya. Tahu Imam Asy-Syaibani itu apa yang di kepala Imam Syafi'i. Kemudian beliau malah bertanya, ini kalau seandainya emas ini dikasihkan pada orang fasik saja gimana? Jangan ya Imam, kalau itu dikasih orang fasik nanti jadi kemudaratan. Kita kasih orang sembarangan jadi kantor, jangan, nanti malah nggak jadi maslahat, buat Imam saja. Nah udah. Maka kemudian beliau membaca tadi bahwa ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Nah sekalian, baru kemudian berikutnya maka pendapat-pendapat Imam Syafi'i terhadap dunia ini berubah. Bahkan beliau mengatakan kalau dalam sebuah kota ada orang kafir zimmi yang punya rumah taruhlah 1 lantai, maka orang Islam harus lebih dari itu. Jadi izzah harga diri itu harusnya berada di tangan umat Islam gitu. Paling enggak di tangan orang baik, agar apa? Kemaslahatan ini buat seluruh umat, seluruh bangsa dan negara ini. Jangan sampai bahwa ini semua berada di tangan orang yang tidak benar. Ini kewajiban kita buat ngambil, maka kita semangat. Kita ngambil ini bukan buat diri kita. Saya akan kutipkan ini penting banget agar kita nggak salah. Saya ambilkan dari kitab Ihya Ulumuddin. Sebenarnya bukan dari Ihya Ulumuddin, tapi dari kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, karangan Imam Jamaluddin. Ini indah sekali, masya Allah. Beliau mengatakan, jadi itu kitab mukhtasar atau kitab ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, "I'lam annal 'abda la yakunu syakiran li maulahu." Ketahuilah, seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Tuhannya illa idasta'mala ni'matahu fi mahabbatihi, selagi dia belum mampu menjadikan nikmat yang telah ia terima sebagai sarana untuk mahabbah kepada, mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai fi ma ahabbahu li 'abdihi la li nafsihi. Jadi menggunakan itu untuk hal-hal yang Allah cinta kepadanya, bukan kepada hal-hal yang kesenangan pribadinya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jangan-jangan ini kalau Allah kasih kita kesuksesan, kita gunakan buat hal-hal yang diri kita, kesenangan diri kita, bukan buat perjuangan, bukan buat kemaslahatan umat bangsa dan negara. Nah, berarti kalau kita tidak melakukan untuk hal-hal yang Allah cintai, maka itu lanjutannya
Wa amma idza sta'mala ni'matahu fima karihahu, dan jika seorang hamba tadi dia menjadikan nikmat-nikmatnya itu digunakan untuk hal-hal yang Allah benci, Allah tidak sukai, faqad kafara ni'matahu, maka sungguh dia telah mengkufuri nikmat. Jadi dengan demikian kita tahu masa depan kita, kalau Allah kita kasih kita kesuksesan, kejayaan dunia, Bapak Ibu sekalian, ini harus kita gunakan untuk hal-hal yang Allah cintai. Sehingga definisi syukur itu, di antara ulama mengatakan definisi syukur izharu ni'matil mun'im. Dia menampakkan nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh al-mun'im, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bitasarru fiha ma yuwafiqu, dengan hal-hal yang sesuai dengan iradatil mun'im, dengan kehendak al-mun'im Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah definisi dari syukur. Maka Bapak Ibu sekalian, saya teruskan yang kedua tadi. Yang kedua itu pertama, nikmatnya, motivasinya harus benar dulu. Wahai para pemirsa, sahabat-sahabat yang hadir di sini, saya menghimbau kita untuk melakukan tajdid dunia. Kalau ada keinginan kita untuk menjadi pengusaha sukses, menjadi orang kaya, boleh, bagus, harus. Tapi niatnya kita luruskan, bahwa kita akan mendapatkan ini, meraih ini itu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti sumber daya yang kita peroleh digunakan untuk ibadah, untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, yang kedua adalah tentang mindset. Ya, ini penting kalau kita mau menjadi pengusaha sukses, Bapak Ibu sekalian. Saya buka dengan sebuah kisah seperti ini, bahwa kita sekarang banyak mengatakan cari kerja itu susah, betul nggak? Betul. Ya. Orang udah lulus, kerja capek-capek, Kuliah capek-capek, cari kerja susah. Betul apa nggak sih, cari kerja susah sekarang? Relatif mungkin saja. Relatif ya. Tapi begini, kalau saya katakan itu nggak benar. Itu masalahnya ada pada mindset. Mindset berarti. Iya. Sekarang kita buktikan begini. Kenapa dia susah cari kerja? Karena dia cari kerja dengan tujuan untuk mendapatkan gaji. Jadi apa yang saya peroleh, begitu. Coba sekarang gini, saya ambil permisalan begini. Saya seorang Agung Yulianto. Saya misalnya baru lulus ya. Tadi saya sudah belajar semua ilmu accounting, ilmu ekonomi dan sebagainya, sudah pelajari. Saya juga belajar riset. Saya ada sebuah perusahaan yang prospek. Kemudian saya teliti produknya bagus, tapi omsetnya belum optimal. Omsetnya tuh kok nggak besar, padahal produknya bagus. Maka saya buat riset pasar, saya buat marketing mixnya dan seterusnya. Saya buat dengan bagus. Saya datangi direksinya. Saya presentasikan. Menurut saya produk Bapak sangat bagus sekali. Dan potensi pasar Bapak begitu luar biasa. Dan saya bisa, insya Allah dalam waktu 1 tahun, omset Bapak bisa naik 3-5 kali lipat. Dan Bapak nggak perlu bayar saya akan lakukan ini, kalau tercapai targetnya baru Bapak bayar saya. Kira-kira pemilik mau nggak? Kalau dengan cara begitu mau nggak kira-kira? Kayaknya mau, Ustaz. Nah, pasti mau. Jadi masalahnya adalah ketika dia berpikirnya apa yang saya dapat, bukan apa yang saya kasih, bisa saya berikan gitu loh. Itu yang sangat luar biasa. Mungkin kita sedikit belajar kenapa Allah kemudian bersumpah dengan watini wazaitun waturi sinin. Watini wazaitun nama tumbuh-tumbuhan, waturi sinin itu bukit Tur. Tapi kenapa Allah bersumpah dengan nama watini, pohon tin, dan pohon zaitun? Bapak Ibu sekalian, ini filosofinya luar biasa. Nanti dikaitkan dengan ayat sebelumnya, itu dalam surah Al-Insyirah, itu berkaitan. Buah tin ini adalah, silakan cek di Wikipedia, dia adalah buah tumbuhan pohon yang umurnya bisa sampai 2000 tahun. 2000 tahun ya. Masya Allah. Saya di Palestina, di Ramallah itu ada pohon zaitun yang umurnya 1600 tahun. Jadi pada waktu masa Rasulullah itu sudah ada itu. Dan alhamdulillah HNI kemudian akan insya Allah memasarkan diantaranya produk, bukan promosi nih, produk diantaranya zaitun dari Palestina. Nah, Bapak sekalian, tapi zaitun ini pohon yang luar biasa. Kalau pohon yang lain, kita tahu misalnya pohon sawit ya. Pohon sawit itu kalau dia usianya 4 tahun sudah buah pasir, 7 tahun sudah mulai berbuah, 10 tahun sudah mulai optimal, sampai 15 tahun, 16 tahun. Berikutnya turun. 20 tahun udah tambah sulit, 25 tahun replanting, ditebang, diganti tanam baru.
ya. Iya, betul. Tapi kalau pohon zaitun semakin dia tua semakin berkualitas buahnya. Nah, kita tuh diminta belajar dari pohon tin tadi. Satu lagi pohon zaitun. Ini luar biasa. Pohon zaitun itu dia paling bagus tumbuh di daerah yang panas. Semakin dia panas dia semakin bagus gitu. Tapi ada karakter dari pohon zaitun yang luar biasa. Pohon zaitun itu ketika dia nggak dapatkan air sama sekali dan dia sudah tiba masanya berbuah, dia akan selalu berbuah. Dan dia lebih rela menggugurkan daunnya daripada tidak berbuah. Dari pohon zaitun kita bisa belajar bahwa kita seorang pribadi yang baik, seorang muslim atau seorang warga negara Indonesia bisa belajar dari pohon tin ini, bahwa jangan tanya saya dapat apa dari negara, saya dapat apa dari masyarakat, tapi apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, itu yang saya maksud mindset. Kalau kita semua mindsetnya begitu, apa yang bisa kita berikan, apa nilai tambah yang bisa kita berikan, nggak ada masalah. Kita bisa belajar Bapak Ibu sekalian bahwa sekarang ini bahkan di dunia marketing itu dikenal namanya paradoks marketing. Nah, paradoks marketing itu nanti bauran pemasaran yang 4P sekarang jadi 7P sekarang. Tapi dibuat dengan pemahaman bahwa intinya sebenarnya mengambil dulu perang Yahoo sama Google itu. Ingat ya? Iya. Tahun-tahun saya masih kuliah dulu di Fasilkom dulu, itu masih zamannya Yahoo. Bicara search engine ya Yahoo, nggak ada itu. Betul, nggak ada Google ya. Iya. Belum muncul Google. Belum muncul dulu kan. Tapi apa yang terjadi? Yahoo ini pemimpin pasar, tapi pelit fitur. Di page-nya, di landing page-nya itu terlalu banyak isinya gitu, promosi, iklan dan sebagainya. Tapi Google memberikan benefit, ngasih fitur. Emailnya lebih banyak kapasitasnya dan seterusnya. Orang sekarang udah nggak kenal Yahoo, betul nggak? Iya, betul. Udah nggak kenal Yahoo, berubah. Jadi kembali, saya kemudian menemukan ini di kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauzi, Wabilus Soyib. Ini rupanya orang-orang mereka pun, ya orang-orang bukan Muslim pun, ini saya baca dari kitab aslinya. Ini menarik sekali. Fa inna lis-shadaqati ta'siron ajiban. Dan sungguh bahwa pada sodakoh itu adalah ada hasil yang sangat ajaib, sangat mengagumkan. Fi daf'i anwa'il bala, dalam menolak bermacam-macam bala. Walau kanat min fajirin au min zolimin bal min kafirin. Ya. Bahkan pun sodakoh yang dari orang fajir, orang berdosa, orang zolim, orang kafir. Jadi orang kafir ini kalau mereka sodakoh dalam tanda petik CSR, memberikan kepada masyarakat, maka Allah kasih itu balasannya mungkin hanya di dunia, bukan mungkin, pasti hanya di dunia saja. Sehingga kita mengenal bahwasanya orang-orang kaya dunia, Bill Gates dan lain-lain itu CSR-nya luar biasa, ya besar sekali. Betul. Kita kok kalah gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian hal ini manfaat kepada manusia ini kita kalah. Bukankah Rasulullah bersabda bahwa khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik dari kamu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Tuh, ini dalam kitab sekali lagi Wabilus Soyib dari Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kemudian lanjutannya menarik, saya baca saja ya. Fa innallaha ta'ala, dan sungguhnya Allah Ta'ala yadfa'u biha anhu anwa minal bala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolakkan dari sedekah tadi bermacam-macam bala. Jadi sekarang kita lagi dalam wabah ini, wabah dan bala Covid ini, salah satu resepnya ini adalah sedekah. Ya. Wa hada amrun ma'lumun 'indan nasi khasatihim wa 'amatihim. Dan bahwa sedekah itu akan menolak bala, memberikan manfaat bagi pemberinya. Hal itu adalah wahada amrun ma'lumun, adalah hal yang sangat disepakati, yang diketahui, yang endanasi di sisi manusia, khawasatihim wa amatihim. Perhatikan, wa ahlul ardi kulluhum makrunun bihi li'annahum jaribuhu. Dan penduduk bumi ini menyepakati hal ini dan telah membuktikannya. Jarbuhu ini dari kata jariba, ya jeribu, maka jeribat. Jeribat itu adalah eksperimen. Jadi telah membuktikan dengan eksperimen, telah terbukti bahwa orang yang semakin banyak memberi, dia akan mendapatkan. Jadi saudara sekalian, jangan tanya kita dapat apa, tapi kita bertanya adalah apa yang bisa kita beri.
Karena kita dapat apa? Itu sudah keniscayaan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukanlah, tidaklah kebaikan melainkan balasannya kebaikan. Jadi tugas kita hanya memberikan ihsan saja. Nah, dengan memahami ini saudara sekalian, itu kita insya Allah, saya yakin ini diantara kunci sukses yang kedua tadi. Tinggal sedikit lagi saya tambahkan satu hal lagi. Bahkan saudara sekalian, kalau kita dalam berbisnis, dalam berusaha di dunia ini, ya, kita mengalami kesulitan-kesulitan, tahukah kita di mana kuncinya? Di mana kita bisa mengatasi hal tersebut? Dan ini kalau tadi di kalangan manusia, di kalangan ahlul ardi adalah merupakan sebuah hal yang maklumun, ya, yang makrunun, yang sudah disepakati. Ini harusnya buat orang-orang beriman itu lagi lebih maklumun lagi harusnya. Apa itu saudara sekalian? Bahwa sedekah ini itu akan membuat kita terhindar atau terbebaskan dari kesulitan-kesulitan. Apa dalilnya? Silakan cek surah At-Tolak ayat 7. Surah At-Tolak ayat 7 ini, Bapak Ibu sekalian, memang sejatinya ini adalah untuk para suami terhadap istri yang ditalak. Itu sejatinya itu. Tapi kalau kita baca kitab tafsir, diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, nah ini menarik ini, bahwa kemudian ketika membahas ayat ini diceritakan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi khalifah, beliau melihat kondisi sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu an dalam kondisi yang sangat papa, makanannya apa adanya, kemudian bajunya kasar. Ini dalam kitab Ibnu Katsir ya. Maka kemudian Umar bin Khattab memanggil seseorang dan meminta kemudian untuk tolong bawa, dikasih 1000 dinar, tolong kasihkan Abu Ubaidah. Nah, 1000 dinar, coba kalau dikali kurs itu berapa itu? Banyak itu, 1000 dinar itu. Sekarang 1 dinar 4 gram emas, 1 gram 800.000. Ya, tolong 800.000 udah gampang ya. Berarti 800 kali 4 3,2 juta. Ini 1000, aduh, saya nggak bisa ngitung. Masya Allah ya. Dikalikan 1000. Tapi kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an kasih pesan kepada orang utusannya tadi, sesudah kamu kasih, tolong perhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah radhiyallahu an. Maka pergilah orang tadi menyerahkan 1000 dinar. Kemudian dia amati, dia pergi pamit diri, diamati apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Maka Abu Ubaidah membeli makanan yang enak, membeli baju yang halus. Yang hebat lagi kemudian dia menginfakkan sebagiannya lagi dari yang dia kasih tadi. Subhanallah. Maka pulanglah orang ini menemui kembali Umar bin Khattab radhiyallahu an dan kemudian berkata, melaporkan kejadiannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an membaca ayat ini, bahwa sambil tertawa beliau mengatakan, liyunfik du sa'atin min sa'atih, itu adalah aku. Artinya apa? Liyunfik. Di sini yunfik itu fi'il mudhari, tapi diawali oleh lamul amr ya, lam perintah. Maka dia menjadi majzum ya, menjadi liyunfik kok. Jadi hendaklah berinfak. Du sa'atin, orang yang punya kemampuan, min sa'atih, dengan kemampuannya. Itulah aku. Insyaallah. Dia orang yang punya kemampuan, dia infaknya 1000 dinar. Ini mencontohkan kalau kita mengaku orang kaya, infaknya harus seperti orang kaya gitu. Jangan infaknya seperti orang miskin. Nah, itu adalah tadi ya, liyunfik du sa'atin min sa'atih. Kemudian beliau membaca lagi, waman qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa qudira disempitkan alaihi atasnya rizquhu, rizkinya, nah, falyunfik mimma atahullah, maka berinfaklah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya, artinya menurut sekemampuannya. Itulah infaknya Abu Ubaidah. Jadi Bapak sekalian, luar biasanya apa? Lanjutannya kita lihat yuk, ini rahasianya Bapak Ibu sekalian ya. Loh, kok orang yang kesempitan rezeki disuruh infak, nggak masuk di akal gitu. Oh, tunggu dulu, mari kita lanjutkan. Bahwa kemudian Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan atas dasar kemampuannya atau apa yang telah Allah berikan kepadanya. Perhatikan berikutnya. Ini dahsyat Bapak Ibu sekalian. Ini dahsyat. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Perhatikan, saya ja'alu.
Fi'il mudhari diawali dengan sa yang merupakan harfun istiqbal, yang artinya adalah yang berikutnya ini akan terjadi dalam waktu dekat. Harfun istiqbal ada dua, sa dan saufa. Sa itu lebih dekat daripada saufa. Berarti kalau dia berinfak, sempit rizki pun, kesulitan pun dia berinfak, saya ja'alullahu, Allah akan menjadikan ya ba'da, setelah usri, kesempitan yang dia alami, yusra, janji Allah. Boleh buktikan Bapak Ibu sekalian, Anda mengalami kesulitan dalam bisnis, dalam dakwah, dalam karir, infak, sedekah, maka insya Allah keajaiban itu akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Saya ja'alullahu pada usrin yusra. Dalam surah Al-Insyirahnya adalah inna ma'al usri yusra. Ma'al bersama usri yusra. Ini ba'da usri yusra. Subhanallah. Sudah? Masih ada 5 menit lagi? Masih 5 menit lagi, silakan. Baik. Nah Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian kita bisa dari dua ini saja. Ini merupakan dasar bagi kita. Sebenarnya ini bukan cuma buat pengusaha, buat siapapun. Karena kita untuk sukses di dunia ini, sukses dalam tanda petik ya, kita meraih dunia ini, itu bisa dengan jalur sebagai pedagang, pengusaha, bisa sebagai karyawan, bisa sebagai eksekutif, bisa. Dan sebenarnya nggak ada masalah. Mau kita jadi orang tidak berpunya, miskin, atau orang kaya, nggak ada masalah juga sih. Kenapa? Orang miskin dengan kesabarannya bisa masuk surga, mulia juga dia. Tapi orang kaya dengan kesyukurannya pun bisa masuk surga. Maka Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, keajaiban pada diri mukmin. Kalau dia mendapatkan musibah dia sabar, kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Nah, tapi melihat kondisi realitas sekarang Bapak Ibu sekalian, saya kok berkesimpulan gitu, bahwa seorang yang baik, seorang yang soleh itu harus kaya. Karena saya yakin ketika seorang soleh kaya, seorang yang baik kaya, sukses, maka kekayaannya itu akan membawa maslahat bagi orang banyak. Ini udah terbukti, gak usah khawatir. Maka kita nggak perlu cemburu kepada orang kaya. Boleh lo cemburu sama orang kaya itu? Karena hadisnya adalah iri itu tidak boleh kecuali kepada dua orang, orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya, dan orang kaya yang mendermakan hartanya. Tapi irinya iri positif, bukan iri dengan menjegal dan lain-lain. Artinya kita harus seperti itu, kita harus jadi motivasi, boleh, motivasi. Irinya iri motivasi. Orang yang berilmu dan dia mengajarkan ilmunya, orang yang kaya dan dia mendermakan hartanya. Ini yang harus kita lakukan. Nah, dengan demikian maka insya Allah kita yakin Bapak Ibu sekalian, ketika seorang baik, seorang soleh itu kaya, sukses, maka dia akan memberikan maslahat. Semoga ini motivasi. Sehingga yang saya perhatikan begini, di akhir ini saya ngajak kita merenung ya. Kita punya anak baru lulus SMU, kuliah, baru kuliah nih, lulus. Kadang-kadang yang salah adalah anak yang baru lulus ini, baru memasuki kehidupan yang sebenarnya ini, dijejali dengan harus zuhud. Harus kita menempatkan dunia itu di belakang. Betul, itu betul. Tapi ketika kalimatul haq ditempatkan tidak pada proporsinya, jadi bermasalah. Maksud saya apa? Harusnya kalau orang seperti ini, dimotivasinya tuh buat sukses, buat berjuang, buat struggle. Begitu harusnya. Nanti kalau udah kaya, udah sukses, baru diingetin, nanti ini yang kamu peroleh nggak dibawa mati. Seperti itu harusnya, kebalik. Maka kita sekarang ini semoga bisa menjadi motivasi kita buat siapapun, untuk kita ini, buat orang-orang beriman, buat orang yang soleh, buat kita untuk meraih dunia. Dunia ini harus di tangan kita, tapi jangan di hati kita. Artinya jangan dominasi kita, tapi kita yang ngatur dunia. Itulah harusnya motivasi kita sebagai orang beriman. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Agung yang sudah memberikan inspirasi, motivasi ya. Tadi karena kita baru membahas dua hal ya, beliau kemudian banyak memberikan banyak hal inspirasi bagi kita semuanya tentang bagaimana menjadi pengusaha sukses ya, dari motivasi dan mindset ya tadi yang disampaikan oleh beliau di awal. Baik, saya penasaran beliau dulu nyantri di mana, dia segala nasrifnya, masya Allah. Baik Ustaz, kita izin mohon lanjut diskusi Ustaz ya. Ada cukup banyak pertanyaan yang muncul baik dari sahabat Edim, baik dari WhatsApp maupun dari YouTube kita.
Kita coba akan diskusi dengan beliau. Ustaz, pada titik mana akhirnya kemudian kita mengetahui muyul atau spesialisasi kita, apakah di bisnis atau di yang lain gitu. Dan apakah kita harus memaksakan, misalnya saya ternyata spesialisasinya di profesional nih, bekerja sebagai profesional, apakah harus memaksakan sebagai bisnismen atau seperti apa? Silakan Ustaz. Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat baik ya, dan begitu mendasar. Kenapa? Karena salah satu kunci dari sukses itu ketika kita mendapatkan yang namanya passion. Ya, passion. Passion itu apa? Passion itu kita melakukan, yang gampangnya kita melakukan pekerjaannya dengan enjoy, sehingga kita semangat. Ya, enjoy. Jadi bukan dengan terpaksa. Cari passion Anda. Cari passion Anda. Kalau kita sudah punya passion terhadap sesuatu, apapun itu kita akan menjadi orang yang luar biasa. Mari coba kita lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau ketika menjelaskan ayat ini, passion yang baru ditemukan belakangan ini, itu sudah Rasulullah Allah jelaskan, sudah Allah terangkan dalam 14 abad yang silam dalam Al-Quran. Coba kita renungkan dalam ayat yang kita baca sehari-hari. Faida farokta fansob. Dan faida, jika farokta, ya, engkau telah menyelesaikan fi'il madhi, farokta fansob, maka insob, nasoba, ya, itu artinya apa? Bukan sekedar melakukan pekerjaan yang lain, tapi melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Sehingga Imam Syafi'i kemudian menjelaskan bahwa di sini penjelasannya adalah fa innaladzi dal aisy fin nasob. Sesungguhnya kelezatan hidup itu ada pada kerja keras, ada pada kelelahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kalau bisa memahami kehidupan, apa sih makna bahagia, senang itu bukan kita enak-enakan, makan enak, plesir ke sana kemari, tamasya, rekreasi, menikmati mobil mewah saja dan lain-lain. Bukan itu, bukan. Percaya, kalau itu berlaku dalam ekonomi itu the law of diminishing return. Pasti akan mencapai titik jenuhnya. Maka kita dapat ada artis yang bunuh diri, ada orang kaya yang bunuh diri. Nggak dapat, bukan di situ kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu ketika kita sudah membuat sebuah kebaikan atau kreasi dengan keringat kita. Maka masuk itu ulama kemudian menerjemahkan, diantaranya adalah mengatakan yang namanya kerja keras itu kalau kita kerja sampai berkeringat, lelah, sehingga pada malam harinya tidur nyenyak. Masya Allah. Sekarang coba kita renungkan, ada kontradiksi nggak kerja keras dengan kelezatan hidup? Kontradiksi ya? Betul nggak? Ya, betul. Kan biasanya lelah itu capek, nggak enak. Tapi kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwa fa innal ladzi dal aisy fin nasab. Ya, kelezatan hidup ada pada kelelahan. Karena ini dikerjakan dengan passion. Itu kuncinya. Masya Allah. Nah, kalau dia passion, maka kenapa bisnis itu, kerja itu banyak sukses dimulai dari garasi yang sesuai dengan hobinya. Maka sebenarnya saya paling tidak setuju ketika mengatakan buat apa jadi orang pegawai, jadi kita harus punya bisnis sendiri. Bukan itu babnya. Babnya adalah kita harus cari di mana passion kita. Kalau Anda passion sebagai ilmuwan, jadilah ilmuwan yang terbaik. Kalau Anda passion sebagai seorang eksekutif, seorang profesional, jadilah profesional eksekutif yang terbaik. Kalau jadi Anda menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang terbaik. Tapi kalau sesuai dengan passion Anda akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan kesuksesannya. Masya Allah. Jadi poinnya di tadi itu ya, Ustaz ya. Baik. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Abi Gaza di Kota Tangerang. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin memulai usaha tanpa modal. Bisakah? Mohon petunjuk sebagai seorang ASN, saya merasa terbatasi. Gitu ya. Ini mungkin bisa dijawab dari mana Ustaz kira-kira? Atau mungkin sebagai informasi ya, for information, beliau ini dulu kalau nggak salah ASN dan sempat resign dari ASN Ustaz ya. Nanti mungkin boleh di-relate ke situ kalau memang ada relate korelasinya Ustaz. Silakan Ustaz Agung. Iya, baik. Mungkin kalau jawaban to the point-nya begini, saudara sekalian, untuk bisa bisnis sukses, kita perlu modal. Gitu. Kita perlu modal. Modal di sini maksudnya adalah yang pertama jelas modal dana. Tapi kita harus sadari bahwa untuk memperoleh modal itu ada caranya. Yang pertama, biasanya kalau orang mau berusaha, dia punya dua pekerjaan. Satu pekerjaan buat jangka pendeknya, buat cash cow-nya. Buat apa? Cash cow itu artinya apa? Sumber uangnya.
sumber uangnya ya. Bisa ikut proyek, bisa jual beli barang, pokoknya ada peluang menghasilkan uang dia ikut. Nah ini, yang salah kebanyakan kita adalah dia melakukan pekerjaan jangka pendek, harusnya cuma buat dapat uang digunakan buat konsumtif, itu salah. Harusnya dapat uang dia gunakan buat bisnis jangka panjangnya. Nah bisnis jangka panjang ini yang akan dia pikirkan buat dia jalani sampai bertahun-tahun kemudian, begitu. Bisa jadi kalau bisnis jangka panjang saat ini belum menghasilkan, bisa jadi masih perlu investasi, begitu. Jadi kalau kita tidak punya uang sama sekali, ya cari uang dulu. Anda sebagai ASN nabung dulu, begitu. Cara pertama nabung. Cara kedua, zaman sekarang, apalagi sekarang peer to peer lending ya, itu tengah marak. Kalau kita punya ide yang brilian, Anda kalau punya ide datang ke saya, insya Allah. Selama ide Anda bagus, work ya, bisa kita lakukan, insya Allah dana itu tidak menjadi masalah, insya Allah. Nah, jadi kembali kepada kita. Jadi kita bisa mendapatkan dana dari pihak ketiga. Makanya integritas ini menjadi hal yang penting. Kenapa Rasulullah dakwah sukses? Al-Amin. Integritas yang nomor satu. Nah, jadi bisa dimulai dengan cara yang seperti itu. Sehingga orang lain juga percaya ya, Ustaz ya? Orang lain percaya. Mau invest tuh nggak ragu ya? Iya, Oke. iya. Baik, jazakallah khair. Jadi kalau kita mau usaha yang tadi, ya, Anda usaha jangka pendek dulu yang menghasilkan uang. Atau nabung dulu. Atau pakai uang pihak ketiga, itu caranya. Tapi memang nggak mungkin kita usaha saat ini yang dengan modal nol, kecuali di HNI. Nah itu dia, makanya cari leader-leader HNI. Saya mau berusaha, mau berjuang, tapi nggak punya uang. Pasnya adalah kerja di HNI. HNI ya, Masya Allah. Boleh nanti hubungi atau dicek di website ya, Ustaz ya, tentang HNI seperti apa, kemudian bisa bekerja sama seperti apa. Masya Allah. Baik, ini pertanyaan berikutnya Ustaz, di YouTube kita. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengikuti cara Rasulullah berdagang? Apakah kita kasih tahu modalnya ke pembeli? Apakah ada maksimum batas presentasi keuntungan dalam Islam dan lain sebagainya? Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan itu yang harus ada di kepala kita sebagai pengusaha muslim. Kita memahami the power of giving ya. Power of giving. Power of giving ini bukan saja infak sedekah, tapi filosofinya kita gunakan juga dalam kita berusaha. Artinya adalah ke dalam berusaha adalah memberi benefit yang paling banyak. Karena sekarang ini saudara sekalian, penyedia jasa dan barang itu begitu banyak. Sekarang ini zaman yang semakin streamline. Nih, dari hulu sampai hilir, dari produsen sampai dengan konsumen, layernya tuh semakin dikecilkan, diputus rantainya. Intermediary ini akan semakin habis gitu. Intermediary yang tidak broker. Intermediary yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan nilai tambah akan habis. Tokopedia, Bukalapak itu intermediary juga, tapi dia memberikan manfaat karena orang jadi lebih secure, lebih mudah cari barang, lebih mudah pengiriman, transaksi dan lain-lain. Nah, tapi kalau dia hanya tanpa memberikan manfaat, jadi bisnisnya hanya fronting saja. Apa fronting? Beli, jual, itu maklar itu ya. Itu yang kedepannya akan semakin habis. Jadi sekarang kita memang dituntut untuk kreativitas ya ke depan buat sukses dalam era sekarang. Nah, saya ingin sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, saya ingin tambahkan sedikit lagi hal yang penting. Kita sekarang berada di era COVID-19. COVID-19 ini diberlakukan lockdown atau PSBB. Nah, ini penting nih kalau Anda mau berusaha. Kenapa? Para ahli mengatakan inilah disruption terbesar sepanjang sejarah. Apa artinya? Kalau masa sebelum pandemi itu disebutkan sebagai masa normal, sekarang ini masa pandemi. Setelah pandemi berakhir, after pandemi ini normalnya sudah berbeda dengan normal sebelumnya. Dia disebut dengan masa new normal, yang ini berbeda sekali. Mohon diperhatikan, siapapun yang tidak mengantisipasi new normal ini akan habis. Oke, sekarang kita berada di masa pandemi. Plus lagi kita berada di bulan Ramadan. Coba kita memperhatikan sunatullah dalam diri kita. Kita ada siang dan malam. Di malam kita istirahat. Itu konsolidasi. Di bulan Ramadan, 11 bulan kita bekerja, 1 bulan kita konsolidasi. Konsolidasi itu takwiyah, penguatan, kita memperkuat diri. Berarti di saat konsolidasi ini, kita bukan diam, bukan rebahan, tapi kita mempersiapkan diri untuk memasuki saat new normal ini. Karena kalau kita nggak kompatibel dengan saat new normal ini, tergilas habis.
Apa yang beda? Saat ini semua sudah serba online diantaranya ini ya. Maka kalau Anda belum bisa online, harus bisa. Soal nanti cara online-nya bagaimana, nggak mungkin saya jelaskan di sini. Itu banyak training-training digital marketing dan lain-lain. Ya. Pokoknya intinya zaman ke depan, masa depan ini masa yang berbeda yang harus kita persiapkan di saat ini. Ya. Betul ya, Masya Allah. Betul, ini disruption terbesar dalam sejarah, Ustaz ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini berkaitan, kita masih di YouTube, cukup banyak pertanyaan, Ustaz ya. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Motivasi bisnis adalah dengan keridhaan Allah, tapi awal-awal bangun bisnis banyak menyita waktu, tenaga agar berhasil, Ustaz. Sebagai resikonya ibadah kita kepada Allah terganggu. Gimana, Ustaz, kita mensikapinya, Ustaz? Fadhal, Ustaz. Saudara sekalian, kita perlu melakukan refleksi di sini. Begini, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, kan naik Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Saya tanya, kenikmatan apa yang lebih daripada bertemu Allah? Gak ada. Bahkan ketika nanti kita di surga sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, udah puas banget kita itu di surga. Kemudian Allah akan menawarkan, maukah kamu aku berikan kenikmatan lagi yang lebih jauh lebih dari ini semua? Ya Allah, apa lagi yang lebih dari ini? Nggak ada lagi. Kita melihat wajah Allah. Nah sekarang Rasulullah sudah melihat wajah Allah pada saat tersebut. Harusnya udah puncaknya kenikmatan, nggak usah balik lagi ke dunia. Betul nggak? Tapi Rasulullah memang diperintahkan dan memilih untuk kembali ke dunia, bergelut lagi dengan orang, bertemu dengan orang-orang yang nggak benar, berperang bahkan, tarung dan sebagainya dengan intrik, tipu daya dan lain-lain. Jadi saudara sekalian, memang di sini seninya. Kenikmatan iman, halawatul iman tadi, kalau kita lihat hadis yang 3 ya, mencintai karena Allah, mencintai dan membenci karena Allah dan tidak mau kembali kepada kekafiran dan seterusnya, itu adalah bentuk perjuangan. Jadi kita bagaimana bisa, percayalah, kalau saya katakan, orang yang dekat dengan Allah, merasakan kenikmatan iman, kenikmatan ibadah, adalah orang yang hari-harinya penuh tantangan. Tapi orang-orang yang harinya tidak ada tantangan, dia pegawai misalnya, pegawainya pun juga asal datang aja kerja, dapat gaji bulanan, hidupnya flat banget. Menurut saya kenikmatan ibadah dan imannya akan kalah dengan orang yang nggak jelas besok itu akan makan atau tidak, bisnisnya itu berhasil atau tidak, untung atau rugi. Jadi munajatnya sama Allah tuh beneran, ya Allah, nangis malam-malam, tahajud minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang benar. Jadi harusnya tantangan hidup ini menambah keimanan kita, menambah kelezatan ibadah kita, kelezatan keimanan kita. Nah, cari, kalau kita bisa mendapatkan itu, insya Allah kalau kita diberikan Allah kesuksesan, itu adalah nikmat dari Allah. Tapi kalau semakin kita sukses, malah semakin lalai, semakin gak bisa menikmati ibadah, zikir, tilawah Quran kita, nah, kita waspada. Jangan-jangan kesuksesan itu istidraj yang Allah berikan kepada kita. Baik Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya, cukup banyak yang bertanya Ustaz, boleh Ustaz ya? Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Semoga bisa menjangkau semua pertanyaan dari sahabat ibu sekalian. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, sekarang ini sangat sedikit orang Islam yang kaya karena berbagai doktrin yang salah tentang harta dan kekayaan. Lalu bagaimana caranya mendorong anak-anak muda nih Ustaz untuk menjadi pengusaha sukses sehingga kemudian menjadi muslim yang kaya ke depannya? Fokus menjadi anak muda, gimana Ustaz? Iya betul. Saya sepakat itu, dan itu saya ungkapkan dari di awal kan, bahwa kalimatul haq, kalimat yang benar, tapi ketika disampaikan tidak proporsional, hasilnya itu bisa nggak benar. Bisa nggak benar. Ya misalnya orang masih muda, ayat-ayat yang diberikannya adalah ayat-ayat tentang menjauhi dunia, jangan kita tamak dengan harta dan seterusnya, itu benar semua. Maka kita sekarang harus pada saat ini buat komunitas, atau kita membuat harus bersama-sama dengan para anak-anak muda ya, yang usia-usia milenial ya. Dan harus bisa dengan bahasa mereka. Kita, kalau model saya ini kan kolonial kata orang kan, kolonial udah nggak nyambung lagi ngomong dengan milenial gitu kan. Tapi nilai-nilainya harus kita tanamkan, harus sukses. Mereka harus punya
kemampuan yang nggak kalah dengan orang-orang lain begitu. Saya akan coba lihat orang lain, mereka nggak segan-segan buat berjuang habis-habisan, ya. Kita juga harus begitu. Sehingga saudara sekalian, ini saatnya mereka buat berbuat. Saya ketemu dengan pengusaha keturunan, ya. Dia mengatakan begini bahwa ya kita sekarang juga mengalami masalah yang sama dengan anak-anak kita. Dia bilang generasi kami, generasi ayah kami, generasi pertama, dia yang membangun. Generasi kedua, dia yang menikmati. Generasi ketiga, generasi yang menghancurkan. Ini jangan sampai terjadi, itu terjadi. Nah, di sini kita akan terjadi hal yang begini, saudara sekalian. Kita akan ketemu kata para ahli motivasi bahwa yang paling berbahaya pada diri seseorang adalah kemapanan. Ini menjawab dari keluhan dari pengusaha yang tadi, yang dia mengatakan demikian. Ya. Kenapa? Karena anak-anaknya ini hidup dalam kemapanan, kurang struggle, kurang tough. Nah, kurang tough, dia kurang diberikan challenge, semua serba ada, lengkap. Akhirnya apa? Lembek gitu. Sehingga kita di sini sudah harus mulai mengajak, kalau kita punya kemampuan kepada anak kita ini, jangan semua itu diberikan, sehingga akhirnya apa? Dia menjadi orang yang lembek. Dikasih challenge, kasih tantangan, ya, kasih bisnis, gagal ya nggak apa-apa, terus begitu. Ini harus dilatih. Saya alhamdulillah anak-anak pun juga sudah mulai mereka punya jiwa bisnis ya. Bikin usaha ini, bikin usaha itu, nggak apa-apa, itu harus dilakukan. Dan mereka merasakan, menghargai nilai sebuah perjuangan, gagal dan sukses itu mereka lakukan gitu. Nah, ini harus ditempa, orang tualah yang menempa, dan cari komunitas yang positif. Maka saya mengajak kepada, alhamdulillah teman-teman saya itu ada buat semacam grup-grup, ya, ada fighter muda. Jadi mereka usia-usia milenial dikumpulkan, mereka dituntut untuk bisa berbuat, ya. Ini hal yang luar biasa. Ya. Oke, baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Kemudian ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, Ustadz. Cukup luas ini pertanyaannya, cukup lebih luas. Ustadz, ketika honor bulanan kita habis dan kadang kita merasa tidak tahu pengeluarannya untuk apa saja, tapi sudah mengeluarkan infak dan sodakoh sebetulnya, apakah itu termasuk rezeki kita tidak berkah? Iya, saudara sekalian, saya ingin, mungkin ini sudah mendekati ya. Ya, betul. Nah, saya ingin menutup dengan sebuah kunci sukses yang nanti relevan dengan pertanyaan tadi. Yang kunci ini ada di bulan Ramadan. Mari kita sama-sama merenungkan dengan sungguh-sungguh, mentadaburi dan merenungkan ayat ini, karena dalam ayat ini Allah itu begitu mendekatkan dirinya, begitu ramah dan dekat dengan kita. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Mari kita renungkan sedikit ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan ketika hamba-hambaku. Hamba-hambaku di sini bentuk jamak, dan Allah itu memanggil hambanya, memanggil manusia ini dengan panggilan yang paling mulia, itu hamba. Misalnya ketika Allah memanggil Rasulullah ketika Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ketika Allah memanggil Rasulullah dengan memberikan Al-Qur'an, kemuliaan berupa Al-Qur'an, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi. Jadi kita dipanggil dengan panggilan yang sangat dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, dan jika hambaku ini bertanya tentang aku. Nah, dalam tafsir Zilalil Quran ini luar biasa, ya Allah, bahasanya itu saya lihat paling luar biasa disebutkan. Coba perhatikan bagaimana Allah itu begitu menyentuh hati kita. Karena kan, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, harusnya redaksinya adalah fakulahum. Ya, betul. Maka katakanlah kepada mereka. Tapi Allah kemudian mendekatkan dirinya, nggak lagi pakai perantara, langsung fa inni qaribun, langsung. Jadi Allah itu mendekatkan itu. Berikutnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini juga bahasa yang luar biasa. Tidak dikatakan asma'ud du'a. Iya, tapi dikatakan ujibu da'wata. Aku akan mengabulkan permohonan da'watad da'i, orang-orang yang memohon. Harusnya da'i, tapi karena berat bacanya ya dikasrohkan jadi da'i. Nah,
Ini juga bahasa yang amat sangat luar biasa. Seakan-akan Allah ini pada saat ini Bapak Ibu sekalian menyentuh hati kita dengan sangat halus, bahwa siapapun yang meminta pada saat ini akan pasti Allah kabulkan. Dan inilah saatnya. Karena Rasulullah mengatakan la yazalu, tidak akan ditolak, kurang lebih hadis, tidak akan ditolak doa ketika menjelang berbuka puasa. Ini doa nggak akan ditolak. La yurot, tidak akan ditolak. La turot, tidak akan ditolak doa ketika menjelang berbuka. Kita yakin pasti akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita saat ini mohon dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita keberkahan, kesuksesan. Dan kalaupun tadi dikatakan, apakah saya udah infak, sudah kok masih miskin juga, jangan pernah suuzon sama Allah. Jangan pernah suuzon. Kita belajar dari Nabiullah Zakaria alaihissalam, betul ya? Betul kan? Ya, betul. Beliau menikah usia 20 tahun. Doa nggak pernah berhenti selama 60 tahun. Iya kan? 60 doa. Apa Robbi habli minas sholihin, doa 60 tahun. Allah kabulkan. Udah usianya 80 tahun, sampai nggak percaya. Aku kan sudah tua ya, balagani al-kibaru wa mraati akhir, istriku juga sudah mandul. Allah kabulkan. Pada akhirnya lahirlah anak yang bernama Nabi Yahya alaihis salam, yang Jibril itu mendatangi pada saat Nabi Zakaria sedang sholat. Ya, jadi kita jangan pernah bersuuzon. Tadi pertanyaan tadi menyiratkan ada sebuah suuzon. Kok aku masih miskin? Satu lagi ya. Tidak akan doa itu sebentar, saya penting buat menyampaikan. Ini bagus banget ini. Bahwa doa itu pasti dikabulkan. Ayatnya. Mohon ini semoga menjadi penutup. Sudah masih ada waktu sih. La yazalu ya yustajabu lil abdi, akan senantiasa dikabulkan doa seorang hamba malam yad'u bi ismin au qati'ati rahmin, selama doanya itu tidak dalam rangka perbuatan dosa dan memutuskan hubungan keluarga, dan malam yastajil, dia tidak tergesa-gesa, tidak istijal. Maka kila berkata seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal istijal, yang bagaimana yang tergesa-gesa itu? Dan kemudian Rasulullah berkata, orang yang tergesa-gesa itu adalah yaqulu, orang yang berkata qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajabuli, aku udah berdoa tapi aku melihat gak kunjung dikabulkan. Tadi Bapak Ibu sekalian, kok aku sudah infak, sudah segala macam, kok gak kunjung dikabulkan? Cocok nggak? Mirip ya? Mirip. Nah, ketika ini terjadi, fayastahsiru inda dzalika wa yad'u du'a. Nah, orang yang kayak begini, orang yang tergesa-gesa tadi, kemudian dia putus asa dengan doanya dan dia berhenti berdoa. Jadi kita jangan pernah untuk bersuuzon kepada Allah. Ini ana inda zonni abdi bi. Aku ini, kata Allah dalam hadis qudsi, menurut prasangka hambaku. Kalau saya yakin, coba saya tanya sekarang, di antara, kalau Allah kehendaki, di antara yang hadir menyaksikan iDream ini pada saat ini, pemirsa iDream, Allah kehendaki ada lahir seorang yang terkaya di Indonesia, bahkan terkaya di dunia, mungkin nggak? Jawab coba masing-masing, mungkin tidak? Kalau ada yang menyatakan tidak mungkin, atau ragu-ragu, keimanan kita dipertanyakan. Kalau Allah kehendaki apapun bisa terjadi. Nah, kalau kita yakin bahwasanya insya Allah kita, anak kita tuh bisa seperti itu, dia bisa menjadi pengusaha yang sukses, ulama yang besar, ya, maka itu akan terjadi. Ini anak endozon. Maka jangan pernah kita putus asa, berdoa, bekerja, terus kita lakukan. Makasih. Masya Allah. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir boleh Ustadz ya, mungkin sebagai bagian dari penutup. Ustadz, infak atau sedekah apa yang terbaik di kala usaha kita sedang terpuruk? Iya. Atau dalam mungkin kondisi-kondisi yang seperti ini juga korelasi dengan COVID begitu sih. Okay. Usaha ketika sedekah terbaik ketika usaha kita terpuruk. Saya kalau mau kisah begini, mau cerita-cerita begini, ya itu referensinya cukup banyak beredar. Saya yang menyaksikan saja sendiri langsung, jadi saya ceritakan adalah kisah seorang sahabat saya. Dia suatu ketika mau menikahkan anaknya. Nah, udah dihitung-hitung waktu itu tahun lama ya, nikah masih murah.
dia perlu dana itu 40 juta rupiah. 40 juta rupiah dia perlu. Tapi dia itu cuma punya 5 juta rupiah saat itu. Dia berpikiran bagaimana kita harus nyari yang 40 juta sisanya. Dia memang orang yang pas-pasan. Dia seorang ustadz. Maka kemudian dia punya 5 juta. Dia kemudian infakkan 1 juta rupiah. Diinfakkan 1 juta. Maaf, diinfakkan 4 juta rupiah. 4 juta rupiahnya ya? 4 juta rupiah. Jadi masih tinggal 1 juta. Gitu. Ini kan bener-bener apa ya? Suatu ikhtiar langitan ini kalau dibilang. Bukan ikhtiar yang logika yang basyariah, logika manusia, logika bumi, bukan. Ini logika langitan ini. Ya. Jadi dia perlu uang 40 juta, dia di kantong cuma punya uang 5 juta, justru dia infakkan 4 juta. Ditanya sama istrinya, "Bang, kita lagi butuh duit kok malah infak segitu banyaknya?" Tenang. Innal hasanati bi asyri amsalihha. Satu kebaikan Allah akan balas dengan 10. Kita yakin. Tapi tinggal 40 hari lagi. Tenang, insyaallah. Insyaallah. Bapak sekalian, apa yang terjadi? Ya, jadi ceritanya adalah ketika itu ada orang yang bayar hutang, nyumbang dan sebagainya sehingga tidak kekurangan. Benar-benar dapat pada saat yang dibutuhkan 40 juta rupiah. Jadi keyakinan seperti itulah yang harus ada pada kita. Bahkan kadang-kadang kalau kita pengen mendapatkan sesuatu yang besar, infak sedekah kita yang besar juga, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kadang-kadang perlu yang begitu, kadang-kadang buat memancing leverage daripada kesuksesan kita gitu. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian, suatu ketika kita infak itu 1 miliar gitu satu tahun. Kalau perlu 2 miliar infak kita itu. Anda mau nggak infak miliar, 1 miliar, 2 miliar? Masya Allah. Mau nggak? Coba tanya, mau nggak Anda berinfak 1 miliar, 2 miliar? Kalau saat ini saja kita gede amat infak segitu ya. Ya kalau kita sudah berpikiran begitu, artinya memang barangkali kita belum pantas, masih harus men-setting diri kita buat Allah takdirkan pantas menjadi orang yang kaya atau sukses. Kalau buat orang kaya yang sukses, infak berapapun sudah nggak ada ukurannya lagi. Bahkan dirinya dan jiwanya itu siap juga diinfakkan fisabilillah. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nanti kita di yaumil akhir Allah bertanya kepada kita, sudah dikasih jalan buat kalian mendapatkan surga yang mudah, pahalanya berlipat ganda, yaitu jihad fisabilillah. Kenapa kamu nggak berjihad? Ya Allah, di Indonesia nggak ada jihad, ya Allah, nggak ada perang. Di sini kondisinya aman damai. Bukankah dalam Al-Quran, dalam kitabku ini, dalam Al-Quran ini, Allah selalu menyandingkan jihad bil amwal dan bil anfus. Selalu disandingkan. Bahkan jihad bil amwal itu selalu lebih dahulu, kecuali di satu ayat saja, daripada jihad bil anfus. Artinya saudara sekalian, kita pengen bayangkan keutamaannya orang yang berjihad di amwal ini. Apa? Seorang yang berjihad, ada yang pergi berperang, dia mendanai orang yang berperang, maka pahalanya seperti dia berperang. Subhanallah. Dia menginfakkan sesuatu dan orang berbuat kebaikan dengan sesuatu tersebut, dia pahala yang sama. Mandala ila khairin falahu ajru mislu fa'ili. Subhanallah. Memang ada kelebihan-kelebihan orang kaya, itu ada kelebihannya. Sehingga suatu ketika ada sahabat yang curhat ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kok enak banget ya orang kaya ya. Kita sholat, dia sholat juga, kita puasa, dia puasa juga. Tapi dia bisa infak, sedekah, mendanai orang berjihad dan lain-lain. Kita kagak bisa ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Tenang, saya kasih rumus. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu seperti mereka kondisinya." Apa? Baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian subhanallah walhamdulillah, dan takbir 33 kali. Maka senang para sahabat tadi, sahabat yang miskin tadi senang, pulang dia mengamalkan. Tapi seminggu kemudian datang lagi, "Ya Rasulullah, orang kaya udah tahu juga ya Rasulullah, mereka juga melakukan hal yang ini." Nah kata Rasulullah, tiap orang ada kadar kebaikannya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, nikmat menjadi orang kaya tapi bukan menikmati dunia, tapi nikmat ketika dia bisa panen pahala dengan yang dia milikinya tadi, dan itu menjadi tabungannya nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi idaman kita semua. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Agung Yulianto yang sudah memberikan lebih banyak tazkirah ya, lebih banyak tazkiyah ya di hari ini, sekaligus juga berisi tentang konteks inspirasi dan motivasi kepada kita, bagaimana kemudian bisa menjadi pengusaha yang sukses atau muslim yang sukses, tanda kutip ya,
Tadi dengan mungkin belum menyampaikan dengan spesialisasi kita masing-masing begitu. Dan luar biasa beliau sudah menyampaikan banyak hal berkaitan dengan motivasi, mindset menjadi muslim yang sukses. Ustaz, ada closing statement yang ingin disampaikan? Cukup tadi. Oh, cukup. Udah closing. Baik. Tadi. Dan pas juga ya, waktu kita sudah cukup. Terima kasih banyak Ustaz dan keluarga besar HNI yang menjadi sponsor acara Ngaji From Home sejak pertama sampai hari ini. Semoga Allah berikan balasan dengan sebaik-baik balasan insyaallah ya. Baik, sahabat dan sekalian, kita cukupkan. Mohon maaf kalau tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa kita tanyakan Ustaz ya. Semoga bisa kita diskusikan di sesi berikutnya, karena tadi beliau menyampaikan ada 3M ya. Beliau baru menyampaikan 2M, semoga beliau nanti berkenan di akhir-akhir Ramadan atau mungkin di next setelah Ramadan ya, 1M lagi tentang metode tadi Ustaz ya. Baik, terima kasih sahabat dan sekalian. Kita sampaikan terima kasih juga pada HNI yang sudah menjadi sponsor utama kita di Ngaji From Home dari awal seri sampai hari ini. Semoga Allah beri balasan dengan sebaik-baik balasan. Dan terima kasih, jangan lupa saksikan terus Ngaji From Home di setiap hari. Subscribe iDream. Oke, jadi ya setiap hari jam 10 sampai jam 11.30 untuk fokus di ngaji kitab hadis Arba'in Nawawi, dan di sore hari dengan tematik di pukul 16 sampai pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Untuk sahabat iDream sekalian yang belum subscribe, jangan lupa ya. Tadi dikatakan sama beliau gitu ya, subscribe channel iDream. Kita lagi duet juga nih sore hari ini dengan HNI TV. Jadi untuk sahabat iDream yang belum subscribe di HNI TV juga boleh subscribe, atau bisa saling subscribe ya. Yang lagi nonton di HNI TV boleh subscribe di iDream TV, yang lagi nonton iDream TV boleh subscribe juga di HNI TV. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup sekian saja. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Mari sama-sama kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa kita mendekati maghrib, kita langitkan doa terbaik kita untuk diri kita, keluarga kita, juga untuk bangsa kita. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair. Saya Farudin Albi mohon pamit dari ruangan Anda beserta kru yang bertugas. Mohon pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. HNI merupakan salah satu perusahaan bisnis halal network di Indonesia yang fokus pada penyediaan produk-produk barang konsumsi, consumer goods, yang halal dan berkualitas. Produk HNI memiliki 5 kategori. Herb Product merupakan produk dari ekstrak herba pilihan yang diramu secara khusus dan higienis, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan. Health Food dan Beverage adalah produk makanan dan minuman yang berkualitas tinggi, membantu menjaga kebutuhan kesehatan keluarga. Kosmetik dan Home Care merupakan produk perawatan sehari-hari untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan rumah tangga. Fashion dan Lifestyle adalah produk untuk memenuhi kebutuhan sandang dan gaya hidup yang syariah dalam sehari-hari. Tools Marketing merupakan produk alat bantu dalam mengembangkan bisnis HNI.